Agustus boy. Agustus Aduh. boy. One Piece. 17-an. 17-an dengan kakek Ausan 17 Agustus ini banyak. Tadi Ayang mau pergi udah ada berita oplosan emas nih. Hah? Oh iya, emas dioplos. Allah Kemarin kan Akbar. Antam ya? Kalau Antam mah kan dia lebihan produksi lah gitu. Lebihannya dijual sendiri. Itu oplos nggak ya? Enggak ya. Cuma markup lah. Cek itu mau peringatan 17 Agustus ya, negara kita merdeka cenah kan gitu. Lah kan Bung Karno juga ngomong, katanya kan Dijajah bangsa sendiri. yang paling repot, nah, perjuangan dia mah cuma lawan Belanda. Perjuangan ntar anak cucuku tuh lawan dirinya sendiri. Lawan bangsa sendiri. Yoi. Terus katanya kan jangan bendera One Piece karena memecah belah bangsa katanya gitu. Takut amat sama bendera ya. Asli kenapa ya? Kan kalau kata Gus Dur, apa sih yang penting biarin aja. Gus Dur kan dulu bendera apa? Bintang Kejora kan itu kan cuma bendera, yang penting jangan lebih tinggi dari Bendera merah putih. Udah selesai. Orang Wah, 17 Agustus. Kita tuh pengen bahas yang seru-seru ya, lomba. seru, Lomba, tetap lomba. seru. Kalau ngomong seru mah Iya, kalau ngomong seru mah. tetap seru. Kalau ngomongin seru mah. Kalau ngomongin seru mah seru memang. Nano. Ada manis, ada asem. Ayo, ngomongin Indonesia sebagai rumah. Anjing. Kan di sana tanah air beta. Nama orang kan Maldi. Oh, Bukan beta. Bukan beta. Tapi seru ya 17 Agustus. Agustus teh selalu jadi bulan yang banyak bendera di jalan-jalan. Ini udah nongol. Ini udah nongol. Udah kemarin ibu orang, tolong itu dong pasangin bendera. Ya, Bendera merah putih. kemudian jadi gimana kalau misalnya gini, kita kasih ide untuk panitia 17-an untuk bikin lomba yang merespon keadaan negara kita saat ini. Iya, jadi lombanya kayak itu aja. Ya, jadi lombanya kan udah mulai agak variatif ya kalau sekarang ya gitu ya. Jadi ada lomba yang lucu banget tuh yang kardus dibikin bulat kayak roda tank gitu. Iya. Kayak roda tank kan gitu ya. Terus udah gitu orang di dalamnya gitu. Di dalamnya kayak roda hamster jadinya, tapi manusia balap-balapan. Iya benar. Itu lucu tuh. Menurut orang tuh kayak rat race tuh gini. Kalau dalam istilah bahasa Inggris kan orang yang kerja 9 sampai 5 gitu. Terus di Shinjuku itu tuh rat race disebutnya tuh gitu. Oh, ini rat race sih. Literally rat race karena di dalam roda hamster. Betul. Tapi menarik tuh. Buat panitia-panitia 17 Agustus bikin lomba yang merespon keadaan negara hari ini. Ya. Yang paling jago ngoplos misalnya kayak gitu. Enggak, yang paling jago nggak ketahuan ngoplos. Oh iya, jadi ya kan. misalnya mana jus strawberry yang asli, Yes. mana yang misalkan pakai apa, Mana misalnya yang kayak strawberry gitu. oplosan. Misalkan kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalnya di mixologi itu yang paling bartender yang jago tuh yang nggak kerasa alkoholnya. Oplos kan? Iya itu? betul, mixology. Iya kan? Betul. Oplos tuh, ilmu oplosan. Mau oplosan. Jadi yang nggak kerasa alkoholnya terus mabok. Iya. Jago tuh. Lomba manipulasi hukum misalnya. Tajem banget ya. Tiba-tiba kier. Aduh. Kan, puter balik misalnya, puter balik. Boleh kok di sini boleh puter balik. Enggak, yang paling cocok adalah lomba banyak-banyakan orang dalam. Iya benar. Jadi misalnya saya punya saudara di root ini. Wah, saya punya 2. Jadi lomba jago banyak-banyakan jadinya. Jadi dicatat, nanti di silsilahnya gitu. Betul. Jadi pas lagi pembagian hadiah juara perlombaan banyak-banyakan orang dalam. Yang menangnya juga ternyata punya orang dalam di kepanitiaan. Iya. Jadi wajir, kompleks tuh. Kompleks. Lomba mencuri misalnya. Tapi gini konteksnya. Lomba mencuri. Tapi gak ketahuan. Iya, jangan. Yoi. Jadi misalnya ini ada asbak, ada kopi misalnya itu. Siapa yang bisa mencuri tapi
tapi orangnya nggak ngerasa kalau barangnya hilang. Jadi misalkan bisa di situ ada apa? Iya benar. Teknik gitu kan. Manipulasi data. Nah, di sana kan keadaan dibikin misalnya Kang Madi ditangkap dulu terus saya nyelamatin orang lain misalnya. Yes. Jadi lebih relevan. Karena kayaknya lomba balap kerupuk atau udah enggak. Udah menurut orang balap kerupuk enggak itu. Bukan. Kaget aja. Balap kerupuk udah nggak representatif. Ya. Atau mungkin kerupuk tuh dulu dianggap representatif. Karena kuenya kecil yang makannya banyak. Bisa ya. Jangan-jangan ya. Itunya apa namanya pas masukin koin ke dalam itu gitu. Boal. Ya gitu. Tapi pakai Mas Antam misalnya gitu. Astagfirullahalazim, kenapa ya? Terus apa? Sampai nggak dibolehin tahu? Apa? Pasang bendera One Piece. Iya makanya kenapa sih? Apa sih? Masa orang pasang bendera One Piece nggak boleh, pasang bendera Nazi boleh di kamarnya? Iya juga ya. Atau bendera MU misalnya. Nggak apa-apa. Soalnya itu nggak melambangkan apa-apa. Buat Kang Baldi nggak penghinaan tuh. Enggak lah, dia senang. Tapi di kamar Kang Baldi. Itu penghinaan. Beda wilayah kan di teritorial kan kalau itu. Itu mah sama aja kayak pakai baju geng ini gitu. Ya terus masalahnya itu kan fiksi kan. Ya karena kan simbolik katanya kan. Iya, tapi kan maksudnya itu kan kalau misalnya simbol perlawanan. Justru betul penghinaan kalau misalkan bendera MU dipasang di kamar Kang Baldi kan itu ada nih. Dia pakai kartun. Iya, tapi simbolnya maksudnya kan gitu. Kan gak maksudnya tuh ada juga orang yang nggak ngerti juga One Piece teh apa gitu. Ya kan. Ya nggak apa-apa maksud orang kan takut banget sama bendera ya. Karena mereka nggak baca One Piece. Ya nggak usah baca, biarin aja maksud orang teh gitu. Orang dari dulu juga ada orang yang pasang bendera One Piece nggak apa-apa. Teman orang bertahun-tahun sebelum hari ini nih, sebelum kejadian ada di rame-rame ini, bertahun-tahun pasang di depan rumahnya nggak apa-apa. Dulu aja PD Baik pasang bendera Korea Utara di rumahnya, nggak masalah. Kenapa ini sekarang ya? Orang coba berusaha ininya aja kali ya. Berusaha kira-kira apa yang ditakutin ya. Misal gini. Kalau yang baca One Piece kan tahu tuh pasti ceritanya bagaimana gitu ya. Terus bendera itu teh apa maknanya. Terus akhirnya jadi berbondong-bondong orang menonton One Piece gitu sekarang tuh gitu dan membaca. Karena mungkin gara-gara ini tuh jadi rame. Sebelumnya juga One Piece kan memang populer lah ya. Iya, happening lah. Terus pemerintah takut sama itu karena apa? Dianggap rebellious apa masang bendera? Rebellious teh kalau misalnya tiba-tiba nasionalismenya kali, nasionalisme orang-orang mulai terkikis. Kan ada nasionalisme, ada dalam nakama juga. Oh iya benar. Sama dong nasionalis. Betul. Iya nggak? Ada isme. Nggak ada. Justru nggak ada isme dalam nakama. Iya, berarti bukan ini kan. Bukan ideologi. Bukan ideologi atau sebuah pemahaman. Bukan nakamaism. Bukan. Kecuali kalau misalnya sekarang kemudian orang-orang bersepakat ini jadi isme. Nakama ini gitu, nakamaisme. Iya. YB Arab pakai nakama. Iya, benar. Manggil temen-temen, masa dia jadi nggak boleh streaming? Iya juga ya. Iya. Anjir. Dia nggak cuman masang benderanya doang, dia masang Luffy-nya segede gitu. Luffy 1000. Ya asli. Ya ampun, Pak. Iya. Slow, chill, Pak. Slow. Makanya kita santai. Responnya dengan lomba-lomba aja yang kira-kira bisa bukan mengolok-olok misal. Ya enggak, udah gini deh, misalnya gini. Ada sesuatu yang berubah, urang aja di sana gitu. Tiba-tiba maneh teh membangkang. Ya. Ada perlawanan. Berarti kan ada yang salah dari orang juga. Cara orang berteman. Iya benar. Nggak cocok gini, nggak cocok. Ada apa nih gitu. Iya. Tanya dulu, Pren kenapa sih Pren? Iya. Atau angket gitu, bikin angket dulu kayak ribet. Masa sih dengan segala macam berita-berita aneh yang
mungkin bukan kan yang bilang siapa tuh orang lupa namanya, yang bilang nggak boleh tuh, mungkin bukan dia yang bikin kekacauannya. Yang bikin orang-orang jadi masang bendera One Piece bukan dia, Iya, memang. benar. Tapi kan koleganya Doi nih. Merasa terganggu. Koleganya Doi lah yang membuat kita jadi terganggu. Oh, membuat iya. orang-orang, masyarakat akhirnya pasang tuh bendera itu sebagai bentuk protes. Bukan bentuk melawan, enggak, bentuk Ya, protes protes. aja. Itu mah kayak, hey, gitu doang. Atau mungkin mereka nontonnya Naruto. Oh iya, memang rival ya? Iya kan, rivalitas. Iya memang. Biasa, soalnya si Jalu tuh, si kawan orang, si Jalu dulu mengolok-olok orang karena orang nonton Naruto dan nggak nonton One Piece. Oh, dia tim One Piece banget. One Piece banget, jadi dia bilang penonton Naruto tuh ini saya bilang ya I don't care. Apalagi orang yang nggak nonton dua-duanya. Nggak usah dan cuma dalam-dalam nonton banget Tsubasa. coba gitu. Iya maksudnya teh. Ya udah. Kan dari mana mau nonton One Piece juga. Aing nggak apa-apa, shock aja. Orang juga mau nonton Naruto. Nggak apa-apa dong gitu. Terjadi dualisme. Dualisme anime. Yang bikin Jepang, yang ribut di sini. Aneh banget. Orang-orang yakin sih itu pasti yang bikin One Piece sekarang lagi panjang-panjangnya tuh hidungnya tuh. Iya bener. Anjir udah bisa sampai sini ya orangnya. Dia lagi bakar buah mogu-mogu gitu. Oh itu mana tahu? Hah? Bohong mogu-mogu. Iya tahu, cuma baca, pas sambil baca aja sedikit. Itu tuh sama kayak dulu di ada kerusuhan apa gitu, apa di Spanyol apa di mana gitu ya. Yang pakai itu lagu soundtracknya Naruto. Jadi pas tengah-tengah lagi rusuh orang-orang gitu. Pakai lagu Naruto. Anjir, ayo naikin damage. Aing ceritain. Dulu Aing sama si Aldi teman orang. Hah? Apa namanya? Kita melakukan kesalahan sambil nunggu sahur jam 1, kita nonton Crow Zero. Ya. Oh yang omae gitu-gitu ya. Iya. Apa namanya? Jeng. Nah, kita nonton jam 1. Belum tawuran kan. Kita itu? nonton dua-duanya tuh. Ya. 1 sampai 2. Terus kita nggak bisa tidur. Karena excitementnya masih ada, berasa. Oh adrenalin, berasa ikutan. Apakah sekarang kita jangan dulu tidur tapi perang sarung gitu kan. Tadi dia Goblok banget. itu sumpah. Terus kita udah selesai, terus kita sahur, kita tidur. Masih ceng. Di kepalanya masih Iya masih. omae. Oh, ay, baki se. Pakai sewa. Itu bukannya Kapten Tsubasa ya? Bukan. Iya cuy, baki se. Aci Ya, gitu. kan maksud orang apa? Gimana ya? Dikasih tahu baik-baik, kan baik-baik, nggak ada kerusuhan bawa-bawa bendera One Piece, nggak ada. Itu ayo ada alerhe, apalagi ya ampun, Bendera-bendera yang lain. apalagi ternyata terus bikin bendera sendiri. Wah, belum lagi katanya ini ya apa? Data kita mau dijokul ke Amerika. Mana ada begitu kan kemarin-kemarin. Iya, terus di Tahu bener tahu enggak ya? Iya, terus di ACC lagi, bukan di ACC, maksudnya di validasi di Asmara telah bukan. tervalidasi. sama menterinya bilang betul dijual kok. Dia bilang gitu. Hah? Iya, Masa? sumpah. Dia bilang iya kok sudah kita jual ke Amerika. Wah, berarti orang ada di sana ya, data Ada di sana. go internasional aing. Browsing history aing. Anjir. Tenang aja, kalaupun orang nge-browsing sesuatu yang amoral juga websitenya Amerika kok. Iya, VPN-nya juga dari Germany. Oh iya, ke Singapura kalau orang. Ya ampun. Kenapa ya? Kok sekarang jadi sealergi itu, Pak, Bu? Santai. Chill. Kita nggak di sini masyarakat kalau protes masa nggak boleh protes. Iya, kan kita cuma panjat tebing nggak panjat sosial, kan biasa aja. Ya kalau panjat sosial juga ruginya apa? Iya, Kan tetap aja posisi Bapak Ibu mah aman. Iya. Chill, Iya. tenang aja, tenang. Aing udah nggak bisa marah sekarang. Nggak, orang nggak marah, nggak marah. Kenapa Buak. mesti marah? Coba. Gini, dialog aja ini mah. Kenapa mesti marah? Enggak, Iya. orang kayaknya energinya kalau mau dihabisin buat dipakai marah juga nggak nyampe kemana-mana Iya, gitu bener. marah-marahnya. Cuman ya udah jadi gini aja. Gini aja lah, kita mau ngusul-ngusulin aja lomba. Iya, lomba adu domba tuh sebetulnya ini banget tuh. Divide et Impera. DVD Impera.
teriak-teriak sampai nggak ada suaranya tuh, perak. Anjir. Orang kenapa ya? Kemarin ada tuh akhirnya yang dia protes horeg, tau gak? Tahu. Dia protes. Tuh, ada yang gidil. Thomas Alva Edison. Lagunya nempel di kuping aing aja. Sampai Ngok 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 orang anjing lucu bisa Thomas Alva Edison. Sebeler gitu kan. Dipikir-pikir kayak Hanamichi Sakuragi mukanya. Tapi keren. Mas Edison itu keren. Keren. Tapi ini tolong teman-teman yang mau komen apa segala macam, jangan bawa-bawa ras, jangan bawa. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Maksudnya tuh, ya oke nggak suka dengan itu, tapi ya udah gitu maksudnya. Bawa nama orangnya kan udah ada namanya. Iya, jangan maksudnya tuh udah ada tuh, kan diganti kan jadi apa? Festival Nusantara, kan? Iya. Diganti. Nggak horeg lagi. Ya udah itu, tapi jangan main di isu-isu. Jangan pakai ras jangan lah. rasis apa segala macam. Oh ini daerah ini jangan. Nggak pantas lah. Janganlah. Karena semua daerah punya aib kok. Iya, dan mungkin semua daerah juga punya keunikannya masing-masing. Mungkin kan ada yang gitu kan. Anggap aja itu unik. Anggap aja itu kayak ceritanya Arif Brata, dia masih mempercayai bahwa dia adalah keturunan dari buaya. Oh iya, karena dia orang Makassar. Iya. Sama kayak orang di Pulau Komodo kan percayanya bahwa Komodo tuh adik. Jadi ceritanya saya ingat-ingat orang ya, ceritanya teh folklornya di Pulau Komodo itu, jadi ada seorang perempuan melahirkan 2 orang anak. Yang satu manusia, satu komodo. Makanya mereka tuh bisa berkawan sama komodo. Anak saudara. Iyalah, misalnya kayak gitu-gitu, maksudnya jangan sampai ke Ya artinya kan berarti semua daerah di Indonesia teh kan punya kemerdekaannya untuk mempercayai hal-hal yang gitu kan. Yang ngebongkar rumah. Nggak, terus kan juga lagian gini. Menurut orang agak ya kalau udah terlalu banyak orang yang ikutan kan akhirnya jadi nggak bisa dikontrol ya. Iya. Sound horegnya mah nggak apa-apa meren gitu, tapi ya jangan disetelin di depan rumah orang yang nggak suka. Udah tahu orang itu teh nggak suka karena sakit gitu. Jadi di parkir depan ini deh hadapkan. Itu tempat Thomas Alva Edison. Nyeting. Nggak apa-apa, cuma naikin gitu deh. Anjir. Bos siapa? Bewong sound. Enggak. Aing kan udah bilang di episode yang kalau ada orang lupa ya episode apa, orang ngomongin horegnya mah keren. Itu adalah buah dari kebudayaan. Iya. Orang merasa begitu. Iya. Tapi asal pada tempatnya kali ya. nah, itu Di di lapang dan diakomodir dan dipikirkan dengan enak supaya nggak banyak ganggu orang. Betul. Jadi misalnya panitia horegnya tuh bikin dulu pendataan, ada yang punya lemah jantung nggak? Kalau ada yang punya lemah jantung, ya jangan lewat ke situ atau anjing kan gitu. Iya, kan mungkin kayak gini aja, kayak festival kayak DWP atau Tomorrowland yang gitu-gitu kan mereka juga kan bikinnya nggak di tengah pemukiman. Iya. Mereka bikinnya di tempat yang iya, khusus gitu, apa segala macam. Nah bedanya kan kalau ini festivalnya kan konsepnya festival rakyat. Iya, tapi kan bisa di lapang maksudnya gitu. Iya, jangan di arak-arak maksudnya begitu. Iya, maksudnya bisa jangan di tengah laut juga jangan, soalnya kasihan. terumbu karang gitu kan kasihan. Coba mana bayangin deh, kerang tuh nggak punya tangan. Iya. Mau nutup kupingnya pakai apa? Kasihan. Ikan juga kan nggak, ikan tuh punya kuping, cuman nggak punya tangan. Iya. Sirip nggak nyampe ke sini. Sok Kasian. coba bayangin mereka di sana udah tenang-tenang. Iya, usok kasihan, udah mah satu banyak makanin apa sampah-sampah plastik. Iya. Sekarang ditambah lagi sama. Belum dia juga dikejar-kejar predatornya, dikejar-kejar juga sama horeg. Kita tuh boleh melakukan hal yang kita suka, tapi lihat-lihat juga. Kalau dalam konteks itu ya gitu, maksudnya teh ada yang seneng pakai knalpot bro, nggak apa-apa, tapi di sirkuit. Iya. Kalau dibawa ke jalanan kan
nggak semua orang suka. Betul. Gitu. Terus ada yang misalnya kalau orang boleh kasih saran gitu untuk pemerintah teh, bahwa chill aja. Betul. Bahwa orang-orang juga merdeka kok, boleh untuk punya aspirasi selama kalau misalnya ditakutkan ini teh makar atau apa gitu, ya kan kalian teh punya sistem, berarti kan punya sistem yang bisa mengatasi itu gitu. Terus ya banyak-banyak kontemplasi lah. Tuh, Biar juga mawas diri lah. aduh, kalau ini customernya nggak puas ya berarti ada apa nih. Coba Jangan bebannya dikasihin ke kita mulu kalibrasi gitu. ulang. Makanya masa kita pasang bendera gatal nanti ntar apa, kan berarti pengebirian ekspresi Udah banyak kan, pasang bendera, pameran nggak boleh, nggak boleh, ini segala macam. yang ada bau-baunya kritik nggak boleh, katanya demokrasi. Iya, lapangan pekerjaan kurang malah ditambahin limit pay letter kan. Loh, itu hasil pemikiran orang loh. Iya. Sumpah orang kemarin mikir gini. Ini kan katanya kan susah ya lapangan pekerjaan. Iya. Tapi sekarang untuk berhutang itu gampang. Nah, Seolah-olah, maksudnya itu tuh jadi seolah-olah teh mau dibikin apa nih? membantu gitu. Ya terus kita mau dibikin apa, disuruh ngutang, bayarnya nggak bisa? Atau jangan pencucian uang gitu. Nggak tahu lah ya. Sorry. Lah judul juga tuh. Nah judul gampang. Nyari kerja susah. Kemarin ada berapa? Cuma ada buka lapangan pekerjaan, tempatnya nggak gede-gede amat, tapi yang datang 10.000 orang. Iya, Wah, berarti kan kelihatan tuh. Segimana krisis kita tuh. Iya. Sebenarnya kalian terbantu kan sama orang-orang yang mau buka usaha kayak kita. Ternyata kan supaya ciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Tolong dong pendanaannya boleh. Gitu. Ada, tapi kan kadang-kadang kan. Itu aja cukup untuk menutup episode sekarang. Ya. Ada tahu pendanaan. Ya udah. Tapi kan Iya udah. ada yang dibeliin diamond anjing, dibeliin skin. Kan ngentel ya. Ngentel banget. Dana begituan kan difungsikan, dana desa itu kan difungsikan untuk kebutuhan masyarakat desa, supaya pemerintahan desa teh bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat, anjing, bukan dipakai buat ngisi skin sia. Kenapa ya? Nggak tahu, udah nggak ada Ditangkap lagi. cengas lagi, pas nggak ada ditangkap kenapa. hehe anjing. Nggak ada. Kalau situ. Aduh, 17 Agustus. 17 Agustus. Kalau kan pertanyaannya hampir sama seperti mungkin baru berasanya teh di tahun keempat Indonesia merdeka atau tahun kelima gitu. Mulai ada pertanyaan, emang kita udah merdeka apa belum gitu ya. Pendahulu kita teh. Iya, kemarin kita ngapain ya gitu kan. Ulang tahun kelima nih, emang udah merdeka gitu. Mulai ada krisis karena di 5 tahun euforia. Iya benar. Setelah berapa ratus tahun nggak punya pemerintahan sendiri, 5 tahun euforia. Nah, di tahun kelima tuh udah mulai ada yang gini-gini nih. Emang udah gitu. Asli. Nah, ternyata nggak terselesaikan sampai sekarang. Iya, emang dia pemimpin sesungguhnya. Iya. Ini orang judes banget ya. Udah hidung siapa? Iya. Sorry, bitch. Ya, kita aja lah teman-teman. Semoga nggak ada semoga lah. Semoga ya maksudnya. Semoga tetap, dong, kita harus positif vibes. Enggak, tapi untuk negara ini. Orang tuh orang bentar lagi kan akan ada anak kecil yang ikut-ikutan amin. di hidup orang gitu. Masa negaranya begini, friend? Ngeri lah. Orang sebagai orang tua juga takut anak orang akan hidup di zaman yang seperti apa. Bendera One Piece aja nggak boleh dipasang. Iya, gimana kalau dia suka nontonnya Naruto kan repot. Tapi semoga buat masyarakat apa segala macam kita sama-sama kita sama-sama saling menguatkan untuk terus percaya bahwa suatu ketika mungkin di generasi-generasi kita atau di generasi atas kita yang lagi membangun sesuatu bisa mungkin memberikan perubahan. Buahnya bagus lah. Buahnya bagus, sekecil apapun kita tetap berusaha lah setidaknya buat kita bikin ini bermanfaat buat lingkungan teman-teman di sekitar kita, bisa memberikan penghidupan apa segala macam dan lingkungan terkecil juga. Sampai nanti lagi berenang gaya bebas ya? Oh, gaya kata kalau gini. Gaya kata. Sampai nanti mungkin akhirnya kita bisa bikin sesuatu yang lebih besar. Amin. Ya, teman-teman. Guys ya.
Thank you buat yang udah dengerin. Jangan lupa like, follow, comment, subscribe kita. Kita pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye.